Mengapa saudara pesan keberlanjutan terus ditekankan oleh Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto? Apakah ada keraguan terkait dengan akomodasi program yang telah dilakukan oleh Jokowi, termasuk juga soal IKN? Kita bahas malam hari ini saudara bersama dengan Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, juga ada Mas Gun Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Selamat malam Mas Gun Gun, Pak Sylvester. Selamat Selamat malam, Mbak malam. Nilo. Mas Gun Gun, kalau Anda melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi berkali-kali menitipkan soal IKN, soal keberlanjutan, apakah Anda membaca memang ada keraguan dari Pak Jokowi kepada pemerintahan Pak Prabowo nanti? Iya, ini memang stressing point ya, yang kerap kali disampaikan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa IKN ini kan salah satu legacy utama yang diinginkan kemudian direkognisi dari kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi kalau saya membaca dari narasi ya dan gesturnya Pak Jokowi itu berharap sekali ada komitmen untuk keberlanjutan dalam konteks penanganan IKN. Nah, masalahnya adalah politik tidak pernah linier dan situasi ekonomi dan politik juga bukan ruang hampa. Jadi ada dinamika nasional, global yang kerap kali bisa berpengaruh ya, terutama misalnya dalam konteks ini adalah tentu terhubung dengan politik anggaran yang sebentar lagi bisa kita lihat pasca Pak Prabowo dilantik. Nah, ini apakah misalnya komitmen soal IKN itu setinggi Pak Jokowi? Ya, atau misalnya ada orientasi yang jadi prioritas lain itu bisa terlihat dalam konteks postur anggaran yang nanti dieksekusi. Oke, Mas Gunun, kalau Kalau dengar penjelasan Pak ya, Sylvester tadi bahwa Pak Prabowo ini sepertinya memang akan fokus bagaimana menjalankan program janji kampanyenya, kemudian juga soal pertumbuhan ekonomi. Anda membaca itu Pak Prabowo memang akan fokus kepada apa yang sudah dia janjikan, apa yang lainnya itu ya kalau bahasanya ya udah nanti mengikut saja, tidak sebesar kemudian akan melanjutkan apa yang sudah dia janjikan. ya itu meta komunikasinya seperti itu. Jadi saya lihat bahwa ada prioritas yang tentu tidak menjadi prioritas utama di awal ya. Kalau saya membaca begitu, kenapa? Karena Pak Prabowo kan tentu harus membangun yang disebut dan public trust dari janji-janji kampanyenya. Dan kalau IKN itu bicara soal investasi yang sangat besar ya, yang itu tentu membutuhkan bukan hanya dukungan APBN, tetapi juga investasi dari para pihak ya di luar APBN. Dalam konteks inilah maka saya melihat ya ada reorientasi di skala prioritas di awal-awal. Karena bagaimanapun kan kalau saya perhatikan IKN ini kan identik sekali dengan Pak Jokowi dan itu butuh topangan dana besar, investasi besar. Sementara Pak Prabowo di awal itu membutuhkan yang disebut dengan eksekusi program yang quick wins ya, yang cepat bisa kemudian membangun yang disebut dengan eh, apa namanya public trust tinggi pada Pak Prabowo. Ini wilayahnya tentu terhubung dengan persepsi publik. Dan kalau kita bicara misalnya antara apa yang diucapkan sebagai pesan verbal Pak Prabowo ingin mempercepat IKN, tetapi kalau kita lihat anggaran yang tadi ya juga diulas oleh Kompas turun dengan gap yang sangat tinggi. Artinya memang eh, ada yang disebutkan perbedaan ya antara apa yang kemudian menjadi narasi itu dengan politik anggaran yang kemungkinan besar juga akan semakin jelas pada saat beliau sudah dilantik nanti. Oke, Tapi saya anggaran itu melihat ya. memang ada gap di situ ya. Jadi kalau Anda lihat apa yang misalnya fokus Pak Prabowo ini semuanya terkait dengan soal anggaran yang tidak mencukupi. Itu yang membuat Pak Prabowo mungkin tidak akan fokus pada IKN misalnya. Ya mungkin tidak semata-mata soal anggaran sebenarnya, tetapi juga kan program lain yang sudah dijadikan janji kampanye seperti makan siang gratis itu kan butuh topangan juga anggaran yang tidak tidak sedikit. Ya kan sementara itu program populis yang justru menjadi salah satu narasi utama Pak Prabowo dan Gibran kemarin di masa kampanye. Sehingga kemudian untuk membentuk koherensi ya, atau kepaduan antara narasi itu dengan eksekusi program pada saat sudah dilantik, maka pasti ada
yang tidak menjadi prioritas utama di awal-awal. Oke. Dan kalau misalnya itu tidak jadi prioritas di awal-awal, tentu ini akan yang terhubung juga dengan bagaimana kondisi atau situasi ekonomi dan politik ya pada saat nanti berlangsungnya pemerintahan, terutama di 1 tahun pertama yang sangat Oke, krusial gitu. Mas Gun-Gun, dengan adanya Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo begitu, Anda melihat dia akan punya power yang cukup kemudian untuk menjaga keberlanjutan program-program Pak Jokowi? Ya, bagaimanapun ya, satu kebiasaan dalam konteks politik, terutama di wilayah kebijakan yang disebut dengan kebijakan publik, itu yang sangat menentukan adalah posisi presiden. Ya, Jadi suaranya Mas sangat Gibran tidak menentukan akan adalah kuat. posisi presiden. Kenapa? Suaranya Gibran tidak akan kuat. Ya, itu tentu akan sangat bergantung pada ruang negosiasi bukan hanya seorang Gibran, tetapi juga orang yang kemudian memperkuat Gibran di balik layarnya, gitu kira-kira. Makanya kemudian saya kira ya, posisi dalam tradisi pembuatan kebijakan publik di ragam negara demokrasi yang powerful biasanya adalah presidennya. Ya, Baik, Mas Gun-Gun, ya, kalau kita bicara ya. ke pemerintahan ini singkat saja, Anda yakin antara kemudian Prabowo dan Pak Jokowi ini akan tetap kuat hubungannya semesra yang sekarang? Tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan meskipun tentu, mereka sampai saat ini masih ada yang disebutkan mutually symbiosis ya, Hmm, ada saling menguntungkan. Kenapa? Karena posisi yang satu mau berakhir dan satu butuh, dukungan di awal, kemudian juga proses transisi pemerintahan itu butuh masing-masing interdependen begitu. Tetapi oke, seperti saya sampaikan tadi, jangan pernah memosisikan politik linier, selalu oke, bersifat kompleks ya, dan ya, itu dipengaruhi oleh aras politik nasional kita yang terfragmentasi sedemikian rupa. baik, Ini multipartaisme ekstrim ya. yang kerap kali kemudian apa namanya kepentingan itu menentukan dinamika politiknya. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, dan juga tadi bergabung bersama dengan kami Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.